Bismillahirrahmanirrahim. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Kita masih lanjutin tentang bagaimana dalam hal ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ya. Wala wusula, dan tidak akan sampai ila nihayatiha, sampai kepada apa? Ujung daripada ibadah itu, ya. Apa ujung daripada ibadah? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa ba'da ihkami bidayatiha. Kecuali setelah apa? Ihkami bidayatiha, melakukan, ya, permulaannya. Jadi kalau sebelum belajar ma'rifat, kudu belajar apa? Syariatnya dulu. Gak bisa orang ketika dia pengen mengenal Allah, pengen menjadi kekasih Allah, dia langsung loncat, nggak bagai belajar ilmu syariat, langsung belajar ilmu ma'rifat. Ya, itu kalau langsung belajar ilmu ma'rifat bisa-bisa ngaku nabi itu ntar tuh lama-lama. Kenapa? Karena nggak ada syariatnya dulu. Belajar syariatnya dulu, bagaimana dasar-dasarnya tauhid, bagaimana dasar-dasarnya ibadah, sehingga apa? Nanti, ya, ini dibarengi dengan apa? Dengan adanya tauhidnya, ma'rifatnya, tasawufnya, sehingga mengimbangi daripada syariat yang dia lakukan. Makanya nggak bisa tuh nyampe ke ujung tapi nggak mulai dari awal, tiba-tiba langsung ma'rifat, tapi dia nggak pernah belajar syariat. Akhirnya apa? Sholatnya orang bener, sholatnya cuman sekedar apa yang dia tahu. Nggak begitu menurut saya, ya. Akhirnya rusak. Ya, makanya kemarin tuh ada apa yang tadi kita ngomong tuh, ya, tentang ada orang tua misalnya, ya, ketika dia sholat, ya, diingetin kalau dia salah, nggak terima. Ya. Menurut saya begini, nanti tahu dari mana? Nanti baca baru kemarin, kan gitu bahasa orang sekarang. Karena merasa lebih tua. Ya. Padahal, ya, apa yang dia yakini, apa yang dia jalankan itu nggak sesuai dengan syariat. Jadi udah belajar syariat dulu, baru kita akan sampai kepada ma'rifat. Ulama-ulama udah nyontoin tuh, belajar fikih, tasawufnya dibarengin, biar ada syarat sah, ada syarat wajib di dalam fikih. Maka kalau ada tasawuf, ada syaratul qabul, syarat bisa diterima ibadah kita sama Allah. Dengan apa? Menjaga hati, nggak riya, ya, dalam ibadahnya, nggak sum'ah, nggak ujub. Karena ibadahnya udah benar, tapi nggak belajar tasawuf, nggak bisa jadi apa? Ibadahnya niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk hal-hal yang lain dan sebagainya. Sholat duha biar rezekinya lancar, kan begitu. Ya. Wala uthura ala batiniha. Wala uthura, tidak ada ilmu ala batiniha, itu dengan batinnya, illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali setelah, ya, ba'dal wuquf, setelah menetapi, menyaksikan, melakukan ala zahiriha, terhadap amalia-amalia yang zahir. Ini nggak bisa kita bilang, wah dia wali, tapi nggak kelihatan sholatnya. Orang, wah dia wali, nggak tahu asal usulnya, main mengkultuskan wali. Makanya kan al-Islam yakum bizawahir, wallahu ya'lamu bisarair, kan itu. Islam itu menghukumi yang zahir aja, yang nampak. Oh dia nggak sholat, ya berarti nggak sholat. Jangan ada orang, oh saya mah sholatnya dia masih dilarang, ya nggak bisa gitu. Ibnu Bar mengatakan apa? Tuhan kalian ada di bawah kaki saya. Ya, orang-orang kan apa? Udah kaget ketika khutbah ngomong begitu.
Islam yakum bizuhair. Kemudian siapa lagi? Syekh Siti Jenar. Beliau ibadahnya benar. Ya. Cuman karena yang disampaikan adalah ma'rifat semua, orang belum belajar syariatnya, ya begitu akhirnya. Tetap wali songo yakum bizuhair. Walaupun Allah yang maha mengetahui bagaimana niatnya dia. Gitu. Saya itu Allah. Kata dia gitu tuh. Ya. Maka kan bukan saya Allah hakikatnya. Maksud dia saya adalah ciptaan Allah. Gitu. Cuma kan Islam yakum bizuhair. Islam ini menghukumi yang zahir aja, yang kelihatan, yang nggak kelihatan mah bukan urusan kita, urusan Allah. Hanya wallahu ya'lamu bissawab. Allah yang maha mengetahui tentang bagaimana isi hati kita. Jadi kalau pengen ngelihat, ya, mau nyari ulama yang kita jadikan panutan, lihat zahirnya dulu. Jangan kita baru kenal udah, wah udah batin ini mah wali, ini mah masya Allah, ini mah alim, ulama, gitu. Ya, kita lihat. Ya, zahirnya dulu, amaliyahnya dulu. Nggak bisa, orang nggak akan nyampe kepada derajat kewalian, derajat kesolehan, derajat yang tinggi di hadapan Allah, tapi amaliyahnya nggak bagus. Kesehariannya agak sholat, kesehariannya pakai tanah pendek misalnya, kan nggak bisa dijadikan panutan. Ya. Itu yang kita mau jadikan guru kan enggak. Kita kudu milih-milih mana yang guru yang luar, yang benar-benar amaliyahnya bagus, berarti kan syariatnya bagus. Tinggal nanti kita lihat tuh, ya ma'rifati kita lihat gitu sambil jalan. Makanya dilihat tuh, tanya dulu dia berguru ke siapa, sanatnya kemana. Itu yang penting dalam hal menuntut ilmu. Wa ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Dan ini aku, kata Imam Ghazali, ya, mengisyaratkan kepada kamu dengan adanya bidayatul hidayah, permulaan sebuah hidayah, kan itu. Ya. Jadi bidayatul hidayah artinya apa? Permulaan dari sebuah hidayah. Litujarriba biha nafsak. Untuk apa? Untuk menguji dirimu. Ya. Untuk menjajal dirimu tuh. Diri kita nih kira-kira bisa nggak ngelakuin, bisa nggak ngelawan hawa nafsu. Wa tamtahin nabihi qalbak, menguji hatimu. Ya. Jadi bidayatul hidayah ini bisa menguji hati kita nih. Udah bener belum hati kita? Udah bener belum kita ngajinya? Udah bener belum ibadah kita? Fa in sadafta qalbaka ilayha ma'ilan. Kalau kamu mendapati hatimu condong kepadanya, wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan, dan mendapati dirimu munqadatan, artinya diri kita itu mendekatlah, ya, ikutlah, mengikuti. Ya, hawa nafsu kita ngikutin tuh. Walaha qabilatan, juga menerima hawa nafsu kita. Fadunaka at-tatallu, ya. Fadunaka at-tatallu, ambil, ya, kenaikan tersebut ilan nihayat, sampai kepada akhirnya, inan nihayat. Wattaghalghul, ya, dan masuklah fi biharil ulum, dalam samudra ilmu, lautan ilmu. Jadi dalam hidayatul hidayah ini adalah untuk menguji diri kita nih, menguji hati kita. Kalau kita dapetin diri kita sama hati kita ini nerima, condong kepada bidayatul hidayah, kita bisa mengamalkan bidayatul hidayah ini, ya, terus diri kita juga menerima, diri kita juga lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka kata Imam Ghazali, udah lanjutin, ya, lakuin, ya, hal tersebut sampai nanti akhir daripada satu ibadah itu, an-nihayah. Ya, ujungnya apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga apa? Diperintah untuk mendalami atau menyelami lautan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar, ya, dalam apa zahirnya aja, tapi kita dalamin lautan ilmu. Wa in sadaqta qalbaka indaka muwajahatika wallahu a'lamu bis-shawab.